Ya, balik lagi ke studio kita di Kreatif FM, radionya anak muda. Apa kabar nih Sobat Kreatif? Kembali lagi bersama saya Al-Hafiz Mubarak Hamdan yang akan memandu program Bincang Santai di sore hari. Ya Sobat Kreatif, sore ini kita udah kedatangan tamu yang sangat spesial. Seorang pemerhati anak muda, dia adalah dosen di salah satu universitas. Mari kita sambut Aulia Anissa. Halo. Apa kabarnya nih Ibu Aulia? Alhamdulillah sehat-sehat, baik-baik. Karena Ibu ini masih muda ya kan, kita panggil kakak aja lah ya, yang biar lebih friendly aja gitu kan. Oh iya Kak Aulia, sekarang kegiatannya apa Kak? Dan ngajar di mana aja sebagai dosen? Dan ngajar apa gitu? Oke, sebelumnya kenalan dulu nih ya buat teman-teman Sobat FM semuanya. Ya, saya Aulia Anissa, bisa dipanggil kakak boleh juga, mbak boleh juga, silahkan. Sekarang lagi aktif di ngajar ya di salah satu kampus di Kota Binjai. Kemudian aktif juga di beberapa kegiatan-kegiatan yang berkaitan sama anak usia dini gitu. Jadi kita ada semacam perkumpulan yang membahas tentang anak usia dini gitu. Oh, berarti kakak interest di anak gitu. Jadi ngajar bagian anak gitu. Iya, jadi saya kebetulan dosen di Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Mahasiswanya itu gimana Kak? Mulai dari usianya, kira-kira orang-orang yang belajar anak itu gimana gitu? Yang kakak ajarin? Ya, ini kalau khusus bahas pendidikan anak usia dini itu relatif bervariatif nih mahasiswanya. Karena apa? Karena kebetulan memang ada beberapa tingkatan usia yang memang masih mau belajar juga gitu. Jadi kita kayak long life learner gitulah ya. Jadi untuk orang tua yang udah jadi guru pun mereka bahkan masih kuliah juga gitu. Jadi kalau umum nih biasanya tuh reguler tuh anak-anak yang baru tamat SMA lah ya, yang usia 20-an gitu. Kalau weekend tuh biasanya saya masuk di kelas yang isinya itu ibu-ibu semua. Udah kepala sekolah, mereka punya yayasan, tapi mereka masih mau nih sekolah atau kuliah nih. Keren banget nggak tuh? Oh, mereka udah tua, udah ngajar di salah satu mungkin PAUD atau TK ya, tapi masih mau menyelesaikan studinya di S1 gitu ya. Nah itu perbedaan ngajarnya gimana tuh Kak? Sama orang-orang yang mahasiswa yang masih muda sama yang udah tua dan sudah mengajar juga di tempat mereka mengajar gitu Kak. Iya, jadi memang pendekatannya itu berbeda ya. Kita ketemu sama anak yang masih muda dalam artian mereka itu Gen Z lah ya, Gen Z sama yang Gen X gitu ya. Jadi memang rentang perbedaan usia mereka itu sangat-sangat jauh gitu. Jadi kalau untuk anak-anak milenial itu lebih kepada pendekatannya itu hal-hal yang dekat dengan dunia mereka sekarang gitu. Jadi ketika kita mengajarkan sesuatu, memperkenalkan sesuatu dengan gaya-gaya milenial gitu, itu akan lebih mudah mereka terima. Tapi kalau untuk emak-emak nih, kaum emak-emak gitu kan, itu lebih kepada mungkin ke penerapannya buat mereka itu apa, kira-kira benefitnya buat mereka itu apa gitu. Jadi lebih ke contoh-contohnya itu kita kasih ke mereka. Dan yang pasti harus banyakin senyum kalau untuk ngajar di PAUD, karena memang sabar itu adalah kunci mengajar di PAUD gitu. Boleh request nggak Kak salah satu keseruan belajar atau mengajar di PAUD gitu Kak, atau ada lagu yang cukup familiar disampaikan? Ada lagu yang bisa dinyanyikan? Lagu banyak ya. Nah itu salah satu ciri khas nih kalau masuk di kelas PAUD gitu. Apalagi kalau saya tuh keseringan mahasiswanya tuh pasti kalau nggak ice breaking dulu, terus kita nyanyi dulu lah mungkin gitu beberapa lagu nih biar mereka nggak bosen gitu kan. Apalagi udah emak-emak. Kalau lagunya lebih ke
Yel-yel kali ya, yel-yel yang mungkin bisa buat semangat gitu. Contohin lah Kak beberapa gitu yel-yel yang bisa bikin semangat gitu. Yel-yel aja. Iya, jadi kita bisa ya, boleh ya bareng-bareng ya. Boleh banget. Sama ya kita. Iya. Yel-yel di sore biar semakin semangat. Iya, teman-teman pendengar kreatif juga bisa ikutin ya yel-yel yang di sana yang sedang mendengarkan. Iya. Oke, saya mulai ya. Iya, boleh digerakkan semua badannya. Iya, jadi yel-yel gini. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana senyummu? Ini senyumku. Mana hebatmu? Ini hebatku. Gitu. Wah, menarik sekali pemirsa kreatif ya. Memang kalau di PAUD mungkin vibes-nya tuh happy aja ya. Enggak kayak belajar matematika atau aduh bakal ribet sih. Terus nih Kak, yang pengen aku tanyain, seberapa penting sih seputar anak itu untuk dipelajari dan mempelajari anak ini, apakah kita harus sudah memiliki anak atau mulai dari kapan gitu Kak? Oke, ya bagus ya, pertanyaan yang cukup menarik nih, karena mungkin ada beberapa orang yang nanya kenapa sih harus belajar tentang anak, apa sih gunanya buat kita gitu kan. Mendidik anak itu ya let it flow aja gitu kan. Nah, itu adalah mindset yang kurang tepat ya, karena apa? Sebenarnya gini, kita manusia lahir itu punya potensi memiliki 100 miliar sel otak nih gitu. Dan itu maksimal optimalisasinya itu akan berkembang, sel otak tadi akan berkembang 50% pada usia dia 4 tahun. Dan berkembang lagi menjadi 80% pada usia dia 6 tahun. Jadi 0 sampai 6 tahun itu adalah masa yang disebut dengan golden age atau usia emas. Nah, sisanya gimana dong? Sisanya 20%-nya itu adalah sampai kita mati gitu. Jadi bayangin, kalau seandainya nih kita nggak optimalisasikan kemampuan anak di usia 0 sampai 6 tahun, itu tidak akan terulang kembali, karena usia 0 sampai 6 tahun itu hanya terjadi sekali seumur hidupnya. Jadi, ayo sama-sama kita rancang program, kita buat kehidupan atau stimulasi perkembangan anak sekreatif mungkin, semenarik mungkin, agar apa? Stimulasi perkembangan si anak itu tadi optimal. Jadi ketika dia nanti dewasa, dia sudah siap untuk survive, untuk beradaptasi dengan lingkungannya gitu. Jadi itu semua dimulai sejak dini. Jadi kapan mulai belajar tentang anak? Sejak sekarang itu. Wah, menarik sekali ya. Ini cocok nih. Mahasiswi yang dijadikan untuk pendamping hidup kita, mereka memperhatikan anak mulai dari sekarang loh. Bagaimana nanti mau udah jadi pendamping kita ya kan? Iya, itu yang terakhir nih Kak. Yang terakhir, pesan untuk mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di semester berapapun itu, ada juga semester akhir yang sulit untuk menyelesaikan studinya Kak, ada nggak pesan untuk mereka? Oke, saya pernah juga berada di dalam posisi seperti itu. Jadi mungkin pesan lah ya untuk kalian yang masih jadi mahasiswa. Nikmati masa menjadi mahasiswa, temukan passion kalian, pilih satu atau beberapa skill yang mungkin bisa kalian kembangkan, karena apa? Itu akan menjadi ciri khas diri kita sendiri. Jadi bangun konsep diri sekeren mungkin, agar apa? Kamu akan jadi orang yang unik di lingkunganmu. Jadi jangan takut untuk jadi berbeda. Lakukan sesuatu itu dari hati. Itu aja mungkin. Ya, lakukan sesuatu itu dari hati ya teman-teman kreatif. Iya, tak terasa udah di pengunjung waktu ya. Buat teman-teman yang masih penasaran dan ingin tanya-tanya, boleh ya kan DM ke Instagramnya Kakak ya kan? Boleh. Kemana tuh Kak? Boleh DM Instagram Aulia Hamdan. Ya, ke Aulia Hamdan bisa tanya-tanya seputar anak yang masih interest dan pengen banyak tanya lagi, bisa ke situ ditanya-tanya selengkapnya. Ya, itu saja untuk hari ini di Bincang Santai Sore Hari. Sampai jumpa di Bincang Santai Sore Hari selanjutnya.